Bismillahirrahmanirrahim. Pantun dulu yuk, jangkar dan jala di kapal selam. Insya Allah jadi pahala buat yang jawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Insyaallah aku di sini bakalan bawain satu kutum yang berjudul walibasut taqwa dzalika khair, dan pakaian takwa itulah yang lebih baik. Quran surah Al-A'raf ayat 26. Surah Al-A'raf ayat 26 berisi firman Allah Subhanahu wa taala tentang pakaian. Berdasarkan tafsir para ulama, yang dimaksud pakaian di sini adalah pakaian yang menutup aurat dan juga pakaian ketakwaan yang melindungi tubuh diri seorang muslim beriman. Surat Al-A'raf termasuk surat ke-7 dalam Al-Quran yang terdiri dari 206 ayat dan termasuk golongan Makkiyah. Surat ini juga termasuk dalam As-Sab'ut Tiwal, yakni 7 surat panjang dalam Al-Quran. Bacaan Quran surah Al-A'raf ayat 26 adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha walibasut taqwa dzalika khair dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun, yang artinya, hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah sebagai perhiasan, dan pakaian takwalah itulah yang lebih baik. Yang demikian itu adalah sebagian tanda-tanda dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Menurut tafsir Ibnu Katsir, dalam Quran surah Al-A'raf ayat 26, Allah menyebutkan sebagian anugerahnya yang diberikan kepada hamba-hambanya, antara lain pakaian dan perhiasan. Pakaian untuk menutup aurat, sedangkan perhiasan untuk memperindah penampilan lahiriah. Pakaian termasuk kebutuhan pokok, sedangkan perhiasan termasuk keperluan sampingan. Di sini aku mau ngejelasin 2 macam pakaian, yaitu pertama, baju takwa, yaitu pakaian penutup aurat dan juga berfungsi sebagai perhiasan. Yang kedua, pakaian takwa, yaitu rasa ketakwaan yang kita pakaikan dalam diri kita yang menjadi perisai diri dari keburukan jiwa. 2 hal ini ada hubungannya. Hanya dengan takwa, seseorang dapat menutupi auratnya dan tidak berlebih-lebihan dalam berhias. Nah, karena itu iblis hendak merampas itu dari kita sejak di surga, bahkan hingga di dunia sampai manusia dijemput ajalnya. Nah, sekarang yang bakal aku jelasin duluan yaitu baju takwa, pakaian lahir. Sekalipun itu nampak di luar saja, tapi itu juga sebagai simbol atau tanda ketakwaan seseorang, dan iblis ingin melepas itu dari kita. Karena apa? Karena sekali dilepas hingga nampak aurat, yang terjadi adalah lepasnya semua ikatan kedekatannya seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala, yang artinya ia akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Al-A'raf ayat 22. Nah, itu pula iblis dan bala tentaranya berusaha membuat program pameran aurat di seluruh dunia dengan berbagai macam nama, Miss Kecantikan, Putri Kecantikan, dan lain-lain. Nah, karena itu fungsi pakaian dalam spirit atau motivasi Al-Quran ada 3. Yang pertama, sebagai penutup bagian-bagian yang dinilai agama atau norma masyarakat sebagai sesuatu yang buruk jika dilihat. Yang kedua, ar-rish, libasa yuwari sawatikum warisha, yaitu hiasan yang menunjukkan keindahan, keserasian, ataupun kebersihan si pemakai. Yang ketiga, sebagai petunjuk identitas atau diferensiasi, yakni pembeda di masyarakat. Misal, jika ada seorang yang berjilbab, maka sudah pasti dia adalah seorang muslimah. Maka dari itu, jika ada seorang perempuan yang mengaku dirinya beragama Islam, ataupun dia mengaku dirinya adalah seorang muslimah, maka wajib baginya untuk memakai jilbab. Tapi aku belum siap pakai jilbab.
Kan gak ada tulisannya jilbab itu wajib. Hei sis, emang bener jilbab itu gak ada tulisannya wajib, tapi ada kewajiban menutup aurat. Quran surah Al-Ahzab ayat 59. Yang artinya, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, yang demikian supaya mereka mudah dikenali, karena itu mereka tidak diganggu. Allah lagi maha pengampun, maha penyayang. Duh, tapi aku belum siap mengcover aurat aku. Hey, remember, mengcover aurat itu bukan pilihan, tapi kewajiban. Ih, apa sih? Yang tertutup aja belum tentu bertakwa loh. Iya sih, that's right, emang bener yang tertutup aja belum tentu bertakwa. Tapi yang bertakwa pasti sudah tentu kan dia tertutup, iya enggak? Iya. Nah ada lagi yang bilang, kumaha engke welanya ayeuna mah jilbabin hati we heula gitu. Ih, tidak perlu menjilbabi hati sebelum berjilbab, karena jilbab itu dipakai di badan, bukan di hati. Fungsi jilbab adalah menutup aurat dari pandangan laki-laki yang bukan mahramnya. Ih, tapi aku gak mau ketinggalan zaman loh kak. Aku tuh teman-teman aku pada pakai crop top, teman-teman aku pada pakai ripped jeans, teman aku tuh nggak pada pakai jilbab. Mereka rambutnya, pakaiannya, cetar membahana, badai topan gitu kayak Jennie Blackpink loh kak gitu. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 3512 dari Ibnu Umar radhiyallahu an yang disahihkan oleh Albani dalam As-Sahihah, "Ma tashabbaha biqaumin", barang siapa menyerupai suatu kaum, fahuwa minhum, maka dia termasuk dalamnya. Al-Qari mengatakan, maksudnya barang siapa yang menyerupai orang kafir, seperti pakaiannya atau perilakunya dan lain-lainnya, atau pula dia menyerupai orang fasik, pelaku dosa, ataupun dia menyerupai orang sholih, orang-orang baik. Nah, itu maka dia termasuk dalamnya. Yakni apakah dia termasuk ke dalam kebaikankah atau malah keburukan? Nah, tapi ada yang bilang juga, duh kak, kalau misalkan nutup aurat tuh ya gak banyak style kak, kan kita harus stylish biar gak dibilang ukhti-ukhti. Dengerin aku ya, dalam satu hadis Rasulullah SAW, he say that, untuk sesiapa yang memilih berpakaian sederhana dan biasa-biasa saja, sedangkan dia mampu, maka di akhirat nanti ketika dibangkitkan di hadapan semua orang, Allah akan memanggil namanya dan dia akan ke depan dan Allah akan berkata kepadanya, wahai fulan, pilihlah pakaian-pakaian mana saja yang kamu sukai, yang pernah kau tolak dahulu saat kau masih berada di dunia. Semata-mata kau menolaknya hanya karena rasa ketakwaanmu padaku. Masya Allah. Nah, dengan begitu kalian jangan insecure lagi, jangan minder-minder sama orang lain karena kalian berpakaian tertutup. Jangan tumbang kalau kalian dibilang soalim, jangan tumbang kalau kalian dibilang ukhti-ukhti, karena itu termasuk cobaan dari jalan kebenaran. Toh, yang tahu isi hati kita kan cuma Allah. Innahu alimun bidati sudur, cause he knows what is in every heart. Karena dia cuma Allah doang yang tahu isi segala isi hati kita. Mereka semua nggak ada yang tahu. Jadi cuma Allah yang tahu pengorbanan kita. Hanya Allah yang tahu seberapa unek-unek kesabaran kita tuh. Cuma Allah yang tahu. Nah, insya Allah juga cuma Allah yang bisa menggantikan semua itu dengan kebaikan nanti di akhirat. Amin ya Allah. Nah, kita lanjut ke penjelasan yang kedua, yang berikutnya, yaitu pakaian ketakwaan. Pakaian ruhani itu kayak yang rasa ketakwaan diri kita, yang melindungi kita secara ruhani. Jadi itu tuh yang melindungi diri kita dari keburukan jiwa-jiwa kita. Nah, itu pakaian ketakwaan. Nah, kalau misalkan fungsi baju takwa dan pakaian ketakwaan yang tadi aku udah jelasin dua itu digabungkan, maka sungguh anggun penampilan seorang bertakwa. Masya Allah. Nah,
Namun terkait takwa, aku punya satu fun fact nih. Kalian pernah gak sih dengar pendapat orang-orang kalau misalkan ada orang sehabis puasa Ramadan ataupun habis melakukan ibadah haji, nah terus dilihat nih orangnya setelah itu melakukan maksiat lagi. Nah, orang-orang berpendapat, orang-orang beranggapan bahwa puasa Ramadan yang dia jalani itu tidak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kepulangan haji itu dianggap hajinya tidak makbul. Seolah-olah ada anggapan bahwa orang-orang yang melakukan ibadah tadi tuh sudah suci gitu. Nah, ada keniscayaan baginya untuk tidak melakukan maksiat itu lagi. Apa betul demikian? Jawabannya ada di Quran surah Ali Imran ayat 135. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfirudz dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Yang artinya, dan juga orang-orang yang mengerjakan perbuatan keji dan menzalimi diri sendiri segera mengingat Allah dan lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan lagi perbuatan dosa itu. Sedang mereka mengetahui dari ayat ini menunjukkan bahwa takwa yang diinginkan Allah tuh takwa ala manusia, bukan takwa malaikat. Karena takwa ala manusia itu masih ada kemungkinan naik turun kualitasnya. Tapi yang terpenting adalah selalu kembali ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. So, pasca Ramadan setelah ditempa, semestinya seorang mukmin memiliki dua macam baju yang barusan tadi aku sebutkan. Namun, ketika dia mulai terpleset, maka segeralah kembali untuk mendekat kepadanya, karena selagi masih bernafas, seorang hamba berhak kembali. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin cukup sekian yang bisa aku sampaikan. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan ya. Semoga apa yang tadi aku sampaikan bermanfaat bagi aku sendiri dan teman-teman semua. Nah, sebab belum tentu apa yang aku sampaikan menjadikan diri aku lebih baik daripada kalian. Boleh jadi yang mendengarkan justru lebih baik daripada yang menyampaikan. So, sama-sama ya kita merubah diri menjadi lebih baik. Sama-sama kita harus semangat dalam berfastabiqul khairat. Cukup sekian dari aku. Don't forget to like, comment, and share ya, agar menjadi amalan untuk kita semua, terutama kamu yang lagi nonton. Oke? Karena tadi aku buka kultum dengan pantun, sekarang aku tutup juga dengan pantun. Besek marjan ada yang ngasih. Cukup sekian, terima kasih. Daun salam daunnya jatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.